Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus di malam hari ini Bapa. Kita angkat pujiannya berkata, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan.
Yang bersyukur malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan ambil alih dari awal hingga pada selesainya. Tuhan semua kami yang ada dan juga rekan-rekan komunitas Digital Generation Tuhan juga yang bersama-sama dalam live streaming Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah kami, pimpin dari awal hingga pada selesainya. Hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang kami layani, kuduskan, layakan Tuhan boleh berdiri melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini. Kami serahkan jalan ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga pada selesainya, dan kami bertabiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Siap memuji Tuhan pada malam hari ini, amin. Kita angkat pujian yang berkata, aku diberi kuasa. Berkata lebih dari pemenang. Oleh kuasa nama
terima sukacita surga. Bahasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia,
berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kami kembali bersyukur Tuhan pada saat ini buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Hanya dengan pujian bahkan dengan hidup kami untuk bisa membalas segala kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih pertolongan-Mu, setia-Mu, kasih bagi kami Tuhan. Biar melalui apa yang kami berikan, pujian penyembahan kami bahkan hidup ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan, mari berbicara kepada kami semua, pakai urapi hamba-Mu Tuhan untuk belum menjadi saluran berkat bagi seluruh kami yang ada, komunitas IG Indonesia pada hari ini, bahkan mereka juga ikut bersama-sama dengan kami ya Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan semuanya. Shalom semuanya. Ya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku semua yang dikasih oleh Tuhan, buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh ketemu lagi, berjumpa lagi
kita memuji Tuhan, bahkan juga kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dari tempat ini kami ucapkan selamat buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah selesai sidang ujian online, ya, dan yang akan segera wisuda online juga. Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi sidang online, wisuda online, pulang online. Kan semuanya serba online. Ya, oke. Kita harap semua dalam waktu yang ke depan ini, ya Tuhan tolonglah, ya, biar ya sekiranya memang kalau masih memungkinkan saudara untuk bisa wisuda konvensional gitu ya. Sekalipun tetap harus ya, itulah kita bersyukur. Karena kita akan lihat firman Tuhan saat malam hari ini. Saya ingin kita baca lagi, saudaraku. Saya sampaikan kemarin di ibadah 2, belum semuanya mungkin dengar, tapi kita akan coba lihat. Kita akan baca di Nehemia pasal yang ke-11. Kita akan lihat Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu kita perhatikan tentang kalau kita pelajari kitab Nehemia, Esra, Nehemia itu seorang yang dipercaya sebagai juru minuman ya, di kerajaan Media Persia ya. Dan kalau kitab Nehemia itu fokus pembangunannya kepada tembok Yerusalem, dan kitab Esra itu berfokus kepada pembangunan Bait Suci. Nah, waktu Nehemia mendengar kabar tentang bahwa orang-orang Yehuda, penduduk Yehuda Yerusalem yang balik ke sana sudah kembali, ada 2 kloter, terus mereka masih dalam keadaan yang tercela, tembok Yerusalem, temboknya masih terbongkar, maka dia memperoleh sebuah visi dari Tuhan bagaimana untuk membangun tembok Yerusalem ya. Dan ketika mulai membangun, sekalipun ada hambatan, tetapi akhirnya boleh selesai juga. Nah, sekarang kita akan lihat Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau ketemu semuanya bilang amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama ayat ini. Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk, dan hitungan yang ke-3. 2, 3 ya. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari anak-anak Yehuda, Ataiya bin Usia, bin Sakaria, bin Amaria, bin Sefaja, bin Mahalalel, dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruk, bin Kolhose, bin Hasaya, bin Adaya, bin Yoyarib, bin Sakaria, keturunan orang Shelah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Lalu kita perhatikan ini perihal daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda ya, yang akan menetap tinggal di dalam kota ya Yerusalem ya. Kalau temboknya sudah selesai dibangunkan, dengan arti katakan orang-orang nanti yang tinggal di sana setidaknya sudah bisa agak tenang, agak aman gitu ya. Kalau kota, semua kota pada zaman itu, pada waktu itu, maka semua kota itu harus punya tembok ya, karena tembok itulah sebagai perisai perlindungan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Nah, ya. Dan saudaraku, setelah semua selesai dibangun ya, dan sekarang sebelum, kalau kita perhatikan, sebelum lebih jauh juga mereka tempati, maka ada juga yang namanya pembaharuan komitmen. Ya, itu pasal 9, pembaharuan komitmen ya, tentang apa-apa komitmen yang mereka ingin lakukan. Mereka mengingat, mengenang kembali ya masa-masa di mana nenek moyang mereka yang ketidaktaatan mereka, terus apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Dan sekarang setelah mereka ada di tanah ini, di tempat ini, dan setelah mereka dibuang ya ke Babel, habis itu berpindah ke Media Persia oleh karena kesalahan mereka, oleh karena dosa
ya para pendahulu mereka, dan sekarang mereka kembali ada di tanah ini. Kira-kira kalau lihat pengalaman itu, sekarang apa menjadi pelajaran buat mereka gitu untuk menempati tempat itu? Ya, sama juga begitu ya saudara, kalau misalnya kita ingat perjalanan kehidupan kita sampai sejauh ini, biasanya kita ingat memori-memori pada waktu yang lalu. Ada memori pengalaman-pengalaman ya, di mana Tuhan bawa kita. Ya, baik ada pengalaman, wah saya pernah gagal ini. Saya kenapa gagalnya karena apa? Apa kira-kira yang saya bisa pelajari dari hal tersebut? Kalau misalnya ada sesuatu yang baik, ya saya bisa mungkin pertahankan atau tingkatkan. Nah, biasanya kan kita semua itu ada memori-memori, ada pengalaman-pengalaman. Ya, baik pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang indah, dan seterusnya. Apalagi juga mungkin pengalaman sebagai seorang muda, ya pengalaman-pengalaman cinta-cinta apa orang bilang, ya begitu ya, cinta-cinta apakah, habis itu dan seterusnya, habis itu ya macam-macam gitu. Ya, saya juga pernah katakan bahwa ada kalau misalnya seorang teman, misalnya teman karib gitu ya, datang ke sini, mereka buat kenangan memori gitu ya. Begitu nanti tiba-tiba di tengah jalan ternyata salah paham, habis itu ya kita berpisah sebentar gitu loh. Ketika balik ke tempat itu, ingat tempat itu, mungkin nangis gitu. Waduh, di sini saya buat ada kenangan yang indah. Gitu. Nah, kira-kira belajar dari situ, lalu berikut apa yang dilakukan? Aduh, kayaknya saya tidak mau lagi nanti ketemu seorang yang seperti dia ini. Aduh, terlalu sakit kita hati gitu. Begitu, ya toh? Ya begitu. Ya, habis itu kalau misalnya, nah ini kalau misalnya dibuat seperti itu kan, ini kan mereka diingatkan kepada memori-memori yang sebelumnya gitu. Nah, semua kita pasti ini punya kenangan-kenangan di waktu yang lalu. Ya, dan ada kenangan-kenangan itu, dan kalau kenangan-kenangan yang sedemikian, nah kita belajar dari kenangan itu, sekarang kita mau lakukan apa ke depannya? Ya, kira-kira sudah kita baca semua yang dibacakan ini. Wah, nenek moyang kita pernah ini semua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita yang ada nih, kita mau tempati tempat ini, kota ini, kira-kira. Sekarang kita, apa yang kita bisa belajar di sana? Nah, gitu. Itu yang mereka akhirnya buat sebuah penandatanganan, piagam. Ya, berdasarkan semuanya itu, kami mengikat perjanjian. Jadi berdasarkan apa semua yang sudah ini, sekarang supaya apa? Karena mereka pasti ingat bahwa kenapa mereka dibuang? Karena itu loh, ketidaktaatan pemimpin kita. Jadi para nabi sudah datang kasih tahu, tapi mereka mengolok-olok. Ya toh? Mereka maka melempari, menghina firman-Nya. Sehingga kata firman Tuhan, tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. Nah, sehingga Tuhan membuang. Tuhan tidak sayangkan. Ya, bait suci dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Habis itu apa? Tembok Yerusalem juga diruntuhkan, diratakan semuanya. Nah, ini bait suci ini suatu kebanggaan mereka. Kebanggaan mereka sebagai orang Israel. Bait suci ini dihancurkan. Karena bait suci Salomo itu adalah bait suci yang kalau kita hitung, saudaraku, kita hitung itu emasnya itu sampai nggak berapa ribu talenta. Jadi kalau misalnya satu talenta itu kan 34 kilogram satu talenta. Nah, jadi kalau misalnya 6.000 talenta atau 600 talenta, dikalikan saja 600 kali 34 kilogram. Nah, terus kalau misalnya beli emas kan itu hitung dalam gram, ya toh, 1 gram itu sekarang berapa? Sekarang naik turun sih pernah sampai 1 juta lebih. Nah, sekarang ya. Nah, kalau dikalikan saja, taruhlah 1 juta. 1 juta kali 34 kilogram. Nah, baru 1 talenta. Kalau misalnya 600 talenta, berapa banyak? Nah, saudara kalau perhatikan, itu baru emas loh. Belum yang lain-lainnya. Besi. Ada begitu banyak. Jadi bait suci pada saat itu adalah bait suci yang luar biasa, menjadi kenamaan. Nah, tapi karena ketidaktaatan mereka, akhirnya bait suci itu dihancurkan semua. Sekarang mereka akan tinggal menempati daftar penduduk Yerusalem. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih, bahwa saya ingin sampaikan itu, kasih tahu juga bahwa kalau kita perhatikan misalnya waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat batra, saudara, Tuhan itu bukan cuma sembarang suruh, habis itu dikasih biar. Nah, gitu. Tapi dia kasih tahu dengan jelas, Nuh, buatlah bagimu sebuah batra. Oh ya Tuhan, siap. Ya, lalu juga Tuhan kasih tahu batranya berapa tingkat. Nah, jadi ada 3 tingkat, bawah, tengah, atas. Pakai kayunya juga apa dikasih tahu juga. Ukurannya juga berapa diberitahu juga. Ya toh. Terus nanti sesudah itu bawa makanan atau apa semuanya tuh dikasih tahu juga ukurannya, baterainya dari kayu mana, dari apa. Saudaraku, supaya apa? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Dikasih tahu begitu. Jadi supaya Nuh itu nggak sembarangan bangun, nggak semau dia, nggak semau gue.
Kenapa? Karena membangun baterai ini, nanti baterainya ini akan akhirnya datang. Kalau sembarangan bangun, dia sembarang buat, tenggelam di atas air. Akhirnya sekarang Tuhan kasih tahu dengan jelas, komunikasikan dengan jelas itu apa-apa yang perlu dipersiapkan, ya. Dan itulah kenapa sebabnya juga baterai itu dibangunnya cukup lama, ya, di 100 tahun dibangunnya baterai itu. Nah, jadi artinya apa? Jadi Tuhan beritahukan dengan jelas, ya, kasih tahu, ya, supaya tujuannya bahwa mereka tidak asalan dalam membuat baterai tersebut, tidak semau dia. Nah, sekarang kalau kita perhatikan juga di sini, saudara kita kasih, karena bahwa waktu mau ditempatin kota ini, kota Yerusalem ini, maka saudaraku, memang ada yang di situ katakan membuat undi untuk menentukan 1 dari 10, ya, orang siapa yang akan menetap di tempat tersebut, dan juga orang-orang yang rela hatinya, yang memuji rela hatinya. Tapi saudaraku, berikutnya juga kita perhatikan bahwa dicatat juga secara teliti, ya, secara teliti tentang siapa-siapa yang akan tinggal di sana. Ya, di situ dikatakan misalnya di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin, dari anak-anak Yehuda, ya, Ataya bin Usia bin Sakaria bin Amaria bin Sepaja bin Mahalalel dari Bani Peres. Ya, jadi disebutkan dengan jelas siapa yang mesti tempati di sana. Saudaraku, bahwa kitab ini kemungkinan besar juga ditulis oleh siapa? Esra dan Nehemia. Kalau kita perhatikan, Esra itu kata firman Tuhan itu seorang penulis yang begitu teliti. Dia seorang ahli kitab, ya. Dan kalau kita lihat dalam pencatatan sedemikian teliti dia mencatat. Bahkan juga, saudaraku, kemungkinan besar juga kitab Tawarik itu dia tulis. Makanya silsilah yang ditulis dengan teliti. Nah, saudara, apa yang kita ingin coba perhatikan dari sini? Apa yang kita ingin lihat dan apa yang kita pelajari? Saudaraku, bahwa ketika Nehemia ini menjadi seorang kepala, menjadi seorang pemimpin, ya, dia bupati 2 periode di tanah Yehuda, saudaraku, maka dia menentukan atau memilih orang-orang yang akan tinggal di sana, yang akan menetap di kota Yerusalem. Dia menentukan. Jadi bukan sembarang tempatkan orang, ya, bukan semau siapa yang ini, tapi betul-betul sudah ditentukan sana. Nah, yang pertama yang kita lihat, saudara, kalau kita perhatikan, bisa demikian terjadi oleh karena latar belakang Nehemia. Latar belakang Nehemia yang kita tahu bahwa dia ini adalah seorang pekerja juru minuman di kerajaan Media Persia. Ya, kalau juru minuman di kerajaan yang begitu besar, berarti tidak boleh ada kesalahan. Nah, ya, kalau kita ingat, saudaraku, bahwa di kerajaan Mesir, bangsa Mesir, pernah terjadi yang namanya juru minuman dan juru roti buat kesalahan. Lalu apa yang dibuat oleh Raja Firaun? Dilemparkan ke dalam penjara, dijebloskan. Karena ini berhubungan, saya dapat katakan, ini tidak boleh, jangan sampai asal-asalan, atau jangan sampai dia ini, kalau misalnya dia sembarang membuat, tidak teliti, maka itu akan mengancam nyawa raja. Apalagi di kerajaan yang besar, Media Persia, yang merajai 127 daerah. Jadi betul-betul orang yang pada posisi juru minuman itu harus yang betul-betul teliti. Apakah mungkinkah Nehemia ini kepala juru minuman? Alkitab tidak menunjukkan, tapi bisa saja. Dia seorang pemimpin, ya, yang dipercaya. Nah, artinya apa, saudara? Jadi selama masa pengabdian Nehemia di kerajaan Media Persia itu, saudara terkasih, masa pengabdian itu Tuhan lagi persiapkan dia. Tuhan lagi lengkapi dia. Ya, Tuhan lagi persiapkan kapasitas kepada dia. Makanya diajar. Ya, makanya dilengkapi. Ya, karena saudaraku, Tuhan melihat bahkan akan memakai seorang yang bernama Nehemia ini untuk menjadi seorang kepala nanti di Yerusalem, di Yehuda, bupati di Yehuda. Makanya dilengkapi, dipersiapkan dalam ketelitian, diajarkan, ya, pekerjaan dia. Memang kalau kita perhatikan juga, saudaraku, bahwa Nehemia ini seorang yang penuh pengabdian, ya, seorang yang kalau kita perhatikan, dia bisa dipercaya oleh karena kesetiaannya dia. Nah, ya, saudaraku, jadi karena latar belakang pekerjaannya sebagai seorang juru minuman ini, Tuhan telah mempersiapkan dia. Tuhan telah melengkapi dia.
Dan ketika dia menjadi dalam tugas pekerjaannya dia itu, saudaraku, dia mengerjakan dengan penuh pengabdian. Ya. Jadi tidak ada yang namanya misalnya sungut-sungut, ya, tidak ada yang namanya misalnya melakukan kesalahan atau apa, ya, saudaraku. Jadi dia betul-betul mengerjakan segenap hati setiap tugas yang diberikan. Saudaraku, bahwa saya dapat katakan juga bahwa saudara ini seorang yang diberi ketajaman untuk melihat hidupnya ke depan akan seperti apa. Makanya hidupnya ke depan seperti apa dia mempersiapkan dirinya itu sangat penting. Nah, gitu. Seperti apa dia mempersiapkan dirinya, melengkapi apa yang ada pada dia, ya, kapasitas-kapasitas belajar dengan sebaik mungkin, ya, baik melalui pelajaran dalam tugas pekerjaannya dia maupun juga ya yang bidang yang lainnya. Ya, jadi dilengkapi, Tuhan mempersiapkan dia sehingga saudara terkasih bahwa akhirnya ketika sesudah genap waktunya, maka akibat daripada telah dipersiapkannya dia ini, telah dilengkapinya dia, saudaraku, akhirnya Tuhan memakai dia sesuai dengan kapasitas apa yang ada pada dia. Karena Tuhan sudah melatih. Nah, saudaraku, ini yang selalu saya katakan kepada setiap kehidupan kita. Saudaraku, pada masa ini, ya, kita masa ini dimana kita hidup saya dan saudara masih begitu jauh ke depan, masih begitu panjang. Nah, pada masa ini kita mempersiapkan diri kita seperti apa itu sangat penting. Kalau kita mempersiapkan diri kita baik secara, tidak hanya secara knowledge, ya, pengetahuannya, tapi juga secara rohani, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya, ya, kita kan terus tidak pernah belajar, tidak pernah maksudnya memperlengkapi diri kita dengan apa yang saya bisa pelajari, dengan apa yang saya bisa ini, saudaraku, nanti ya seadanya juga gitu. Kapasitas yang akan ada padamu dan mungkin juga hasilnya juga seadanya juga. Jadi itu yang saya katakan bahwa jangan pernah anggap enteng setiap bagian-bagian yang kita jalani pada hari ini. Kayaknya ya sudahlah, biasa saja lah. Saudara jangan pernah anggap enteng. Ya, tapi sekarang apa yang saya bisa pelajari dari ini? Nah, baik pendidikan secara formal, apalagi misalnya juga pendidikan secara informal, dan juga pendidikan secara kerohanian juga khususnya. Karena ini mengajarkan kita banyak hal. Orang boleh pintar, tetapi kalau tidak memiliki kualitas yang seperti dimiliki oleh Nehemia, tidak akan terpakai itu. Karena saudaraku, pada hari ini, kalau kita baca, perhatikan, ada misalnya kriteria tertentu yang dicari ini, kriteria secara akademik, tapi ada juga kriteria non akademik. Nah, apa itu? Kasih, pengabdian, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab. Nah, jadi bagian-bagian yang Tuhan lagi bawa saudara ada di mana pada hari ini kita diajar oleh Tuhan. Saudaraku, bahwa Tuhan sedang melatih saudara, mempersiapkan saudara, supaya nanti Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita. Tuhan, makanya saudara, bagiannya adalah bagian pembelajaran di mana saya mesti belajar apa yang saya bisa belajar. Dalam setiap keadaan saya katakan bahwa dalam setiap apapun yang diberikan, dipercayakan kepada kita, jangan kita melihat dari sudut yang sempit, tapi kita lihat sudut yang lebih jauh. Kenapa sih saya mesti ditekan? Tapi coba kita lihat dari sudut yang lain. Apa maksud Tuhan di balik keadaan? Ya, kenapa misalnya saya, ya saudara, itu yang saya katakan, misalnya seperti seorang yang bernama Yakub, yang apa sih sudah kerja baik-baik, tapi ini mertua saya terus lakukan yang begini. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa penilaian Yakub itu membuat hasilnya jadi beda. Nah, tanggapannya membuat jadi berbeda. Demikian juga Daniel, waktu ada di kerajaan Babel, seorang anak muda, mungkin hampir seusia dengan saudara, dengan kita semuanya. Karena seorang muda cari orang yang muda, yang memahami banyak hal. Waktu mereka mengabdi di kerajaan Babel, Nebukadnezar, saudaraku, bahwa ketika mereka mengabdi di sana, tidak didapati bahwa dalam pengabdian itu mereka orang-orang yang salah-salah. Padahal saya katakan saudara, ini bahwa ini mereka ini nasionalismenya tinggi. Bahkan sampai pada apa itu kan, dia punya, Daniel itu sehari sekali 3 kali berdoa di atas rumahnya itu menghadap ke Yerusalem sana. Berdoa supaya kapan Tuhan menggenapinya, supaya balik. Tapi pada waktu dia berdoa itu saudaraku, dan diberi kepercayaan sebagai seorang yang posisinya cukup baik di kerajaan Babel pada saat itu, tetapi dia tidak kerja asal-asalan. Ini kan raja ini yang menghancurkan negeri mereka.
yang hancurkan bait suci mereka. Kalau misalnya dalam dia pikirannya Tuhan, wah kayaknya nih ada kesempatan ini supaya misalnya saya, tapi itu tidak dilakukan. Jadi kalau mungkin dia dari sudut dia yang sempit, ini saya bisa membalas gitu. Tapi saudaraku yang terkasih, ini seorang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga dia melihat dari kacamata Tuhan. Saudara, kalau melihat sesuatu dari kacamata Tuhan, pasti hasilnya akan beda. Tapi kalau lihat dari kacamata kita, ya sudah, kita pasti ikut sesuai dengan kata hati kita. Tapi kalau lihat dari kacamata Tuhan, wah, lain hasilnya apa saudara? Luar biasa. Tidak dijumpai bahwa dia itu seorang yang salah dalam apa. Saudaraku, bahwa sekali lagi saya terus katakan kepada kita pada hari ini, bahwa apa yang kita pelajari pada hari ini, seperti apa kamu mempelajari situasi yang ada, maka itu juga akan menentukan hidupmu ke depan akan seperti apa. Supaya manakala saudaraku kita seperti anak panah yang dilepaskan di tangan pahlawan, kamu dilepaskan, begitu dilepaskan, maka sampai kepada tujuan dan di tempat tujuan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, baru kata firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang pada masa mudanya telah mengisi penuh tabung panahnya dengan semuanya. Artinya dia punya perlengkapan senjata yang banyak, diisi penuh. Oh, di sini diisi penuh. Apa-apa diisi pelajaran. Diisi sampai penuh. Begitu dilepaskan, dilepaskan di sini. Wow. Dilepaskan di sini. Yes. Sekali lagi saudaraku, ini tidak hanya berbicara secara kualitas, secara intelektual, tetapi juga secara kerohanian, moral. Sangat penting. Nah, bahwa Nehemia ini akhirnya bisa menjadi seorang yang begitu detail, teliti untuk menempatkan orang tidak sembarangan, ya, menempatkan orang yang akan tinggal di tempat tersebut, ya, di kota Yerusalem ini, dan ditulis dengan jelas. Karena apa? Latar belakangnya dia, pekerjaannya dia, dan akhirnya Tuhan memakai dengan kapasitas apa yang ada pada dia, kemampuan. Dan aku bawa, nah itu sudah kita lagi pelajari juga misalnya kisah tentang Yusuf, seorang anak muda yang tidak pernah belajar pendidikan formal, tetapi pendidikan untuk mengatur, menata, mengelola, ya, mengadministrasi, sampai akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang pandai mengadministrasi sebuah bangsa yang Mesir yang maju pada hari. Diajarnya dia di mana? Melalui pendidikan itu, turun ke bawah, melalui penderitaan. Ketika dia ada di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Raja Firaun. Jadi kalau saya katakan ini komandan pasukan pengamanan Firaun. Berarti kalau komandan dia punya pekerja pasti banyak. Kerjanya juga tidak boleh asal-asalan. Habis itu apa? Tuntutan kerjanya juga. Karena dia seorang yang ini, tuntutan kerjanya juga. Jadi berarti anak muda ini ketika dipercaya, tekanannya berat, tapi dia dipercaya. Tekanannya berat, tapi kata firman Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Jadi lagi diajar untuk ngelola, ngatur. Ini kamu si A, nanti kerjamu di sini, tugasmu ini. Jalankan. Kerjanya jam sekian sampai sekian. Terus yang ini kerjanya ini. Terus yang ini tugas masa ini. Nanti itu Firaun, Potifar nanti akan pulang jam sekian dia sedang di rumah, jadi makannya sudah apa semua, segala macam. Ya, ada yang pokoknya bagian-bagian. Dan mungkin saudara bisa saja kita katakan bahwa rumahnya juga pasti besar. Karena kan dia bilang dia yang mengatur. Tapi tahukah saudara, ternyata Tuhan lagi didik Yusuf untuk belajar menata, mengelola, mengadministrasi, memimpin. Kalau misalnya dia seorang pemuda yang apa sih tujuannya, saya kok dikasih tugas yang berat, dikasih tanggung jawab yang berat, dikasih ini, sudah kerja saudara terkasih, maka hasilnya ceritanya pasti akan berbeda, ya. Tetapi oleh karena dia seorang anak muda yang belajar dari siapa? Belajar dari ayahnya, Yakub. Terus habis itu apa lagi? Belajar juga dari Ishak, ini tokoh iman. Pastilah orang tuanya ngajarin dia selama 17 tahun tuh ngajarin dia. Ini loh yang kamu saya pengalaman saya nih, sebelum saya sukses diberkati begini nih. Ini bukan simsalabim ada kabar langsung jadi enggak.
Tetapi ini melalui sebuah proses, melalui sebuah pengabdian. Saya pergi ke rumah itu, ke rumah mertua, ya, di sana. Toh? Pergi ke sana, pergi merantau, tidak bawa apa-apa, kosong semuanya di tangan nggak ada, gitu ya. Pergi ke sana, saya katakan, begitu dia di tanah lapang, tidur pakai alas batu. Waduh. Nanti habis itu Tuhan kasih tunjukkan kepada dia, kalau Tuhan berkati saya, malaikat Tuhan berkati saya, kasih roti dimakan, pakaian untuk dipakai, Tuhan akan menjadi Tuhanku, dan apa juga yang Tuhan beri kepada saya akan selalu kembalikan mana bagian Tuhan. Lalu dari situ dia belajar, ya. Dari situ, saudaraku, akhirnya ketika dia sampai ke sana, dia mulai membangun hidupnya dulu. Yang terjadi apa? Pergi dengan tidak bawa apa-apa, kosong, pulang dengan apa? Pulang dengan penuh. Tuhan memberkati dia di tanah perantauan tersebut setelah 20-an tahun di sana. Orang tuanya, ayahnya juga pasti sudah tidak mau tahu, tidak tahu keadaannya bagaimana. Ya, kabarnya bagaimana? Mungkin memandang rindu 20 tahun tidak ada komunikasi. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih, di sana dia diajar. Nah, apa yang dialami oleh Yakub ini sekarang diajarkan pengalaman itu kepada Yakub, kepada Yusuf. Sehingga Yusuf waktu dia diproses oleh Tuhan, tuh dia kasih. Nah, sama juga dengan saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang saudara dengar sampai pada titik ini. Dan manakala saudara mendengar itu, saya kasih tahu bahwa saudaraku, seperti apa hidup kita ke depan, itu artinya ini kita bagaimana mempersiapkan diri kita itu sangat penting. Ya, syukurlah kepada Tuhan kalau pada hari ini saudaraku terkasih bahwa terus dididik, diajar, dipersiapkan, dilengkapi dengan kapasitas yang diberi kepada saudara. Makanya itulah sebabnya ada begitu banyak tanggung jawab, kepercayaan yang diberi. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya karena melihat ini ke depan, supaya manakala kita dilepaskan, saudara ada di mana, hadirnya mu ada di mana, itu harus berdampak di situ. Harus mengerjakan sesuatu. Tanganmu itu bisa mengkaryakan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu. Apa yang kau mulai, apa yang kau bangun, bisa Tuhan berkati. Kerjakan saja mulai. Apa yang ada di tangan kita, itu yang kita pegang, itu yang kita jalankan. Lalu nanti Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa kasih tambah, Tuhan bisa tumbuhkan yang lebih. Kenapa? Berdasarkan apa yang ada pada kita, Tuhan pakai berdasarkan apa yang ada pada kita. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, waktu Daud menghadapi Goliat, saudaraku, maka dia maju bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan baju sirah, ya, itu yang dipakai oleh Saul. Tetapi dia maju menghadapi perang itu dengan apa? Apa yang Tuhan kasih ke dia? Pengalaman dia apa? Pakai ini, katapel, mutar-mutar. Saudaraku, ini karena kita terus yakin bahwa waktu dia sebagai seorang gembala menggembalakan kambing domba, maka pasti ada musuh, ada singa, ada beruang datang, saudaraku, ya, pasti juga dia akan mengusir musuh dengan ini. Makanya dia menjadi seorang yang mahir, nggak pernah pakai pedang, karena Saul mengasihi dia kan. Ini apa yang di tangan? Batu. Kau lihat kan bilang, memang kau anggap saya apa? Kau datang dengan batu sama tongkat pemukul itu. Loh, tapi apa yang Daud bilang? Saya datang dengan nama Tuhan. Apa yang ada pada saya? Saudara, apa yang ada di tangan dia ketika dia maju? Lalu Tuhan mulai bekerja. Kerja di sana, semua rasanya mukanya sudah ditutup, nggak ada tempat yang terbuka, ya toh? Tapi saudaraku, begitu di ini, nah Tuhan bekerja sehingga karena di sini pas di dahi terbenam masuk ke dalam, roboh, jatuh. Apa yang ada di tangan kamu? Itu apa yang ada yang kecil itu. Tapi Tuhan sudah melatihnya. Nah sekarang, saudaraku, Tuhan lagi persiapkan supaya kau megang sesuatu di tanganmu. Supaya kau megang sesuatu di tanganmu. Dan apa yang ada di tanganmu itu yang sekarang Tuhan, aku berterima kasih Tuhan sudah memberi saya sesuatu di tangan saya. Sekarang dengan tangan saya ini, saya akan bekerja dan menghasilkan sesuatu. Di mana Tuhan bawa saya? Di mana nanti Tuhan tempatkan saya? Supaya di tempat di mana saya dibawa ini berdampak. Wow! Sehingga saudaraku yang terkasih, apa yang tidak pernah nanti dilihat, ya, orang tidak berikan, tapi begitu hadirmu ada di situ. Wow! Tahukah saudaraku, pada hari kalau kita saudara belajar dari pengalaman orang-orang yang diberkati Tuhan, tadinya ketika mereka mulai usaha mereka, memulai apa yang ada, bukan juga dengan langsung banyak, tapi ada juga dengan apa yang ada. Dia berjalan dengan apa yang ada. Tapi akhirnya Tuhan tumbuhkan, Tuhan berkati.
Saya katakan bahwa ada sebuah kesaksian ya, di daerah Sulawesi Utara sana, ada seorang anak Tuhan, pasar kaget dia orang bilang menjual mencari di sana, pasar kaget. Seminggu 2 kali, pasar kaget itu tidak sepanjang hari, paling jam 10-11 ini. Tapi dia seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Dia lakukan saja, kasih buka terpal gitu, ya mulai. Nah, berapa yang terkasih dia lakukan? Berapa yang terkasih ketika mulai seiring berjalannya waktu, apa yang dikerjakan itu, yang ada di tangan dia itu dikerjakan, mulai berkati. Sampainya punya toko yang besar dan juga sekarang punya kebun jengkel. Dimulai dari apa, saudara? Kalau tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu ini berhasil apa tidak. Kalau kita tidak pernah mulai, kadang kita merasa bahwa saya tidak punya sesuatu gitu. Siapa bilang? Makanya itu, saudaraku, apa sekali lagi, saudara, Tuhan memakai saya dan saudara mau mengasihi kita berdasarkan sesuai dengan kapasitas yang diberikan bagi saudara. Hanya itu sekarang saya katakan, masa ini masa yang kita harus persiapkan diri kita dengan begitu baik. Tuhan, terima kasih, satu langkah misalnya kita sudah waktu sekarang. Nah, berikut. Dan itulah yang Tuhan lakukan, persiapkan kepada kehidupan seorang yang bernama Nehemia, sehingga manakala dia menjadi pemimpin, saudaraku yang terkasih, kualitas pengabdian juga. Kalau kita baca juga seterusnya, saudara, bahwa Nehemia ini seorang pemimpin yang kata firman Tuhan bahwa dia kesetiaan Nehemia kepada hukum. Jadi tidak hanya secara intelektual, kapasitas secara pengetahuan yang Tuhan, tapi juga secara kerohanian. Jadi juga penting menentukan, ya, rohanian ini pengalaman iman yang Tuhan ajarkan kepada saudara, kepada kita. Karena ini sangat menentukan. Pengalaman apa? Supaya tidak menyerah dengan keadaan. Pengalaman berjalan dengan iman. Makanya terkadang juga saudara, kita diizinkan Tuhan juga, kita apa yang ada, tapi kita juga harus terus melangkah. Ya. Kita belajar melangkah dengan iman. Ya. Supaya saudaraku dari satu titik kepada titik yang lainnya, saudara melihat pertolongan Tuhan, sehingga saudara ketika misalnya saudara ada di mana, saudaraku akan mengalami yang namanya iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Lalu sampai pada titik ini, kami ada juga terus diajar banyak hal Tuhan, pengalaman iman. Saya katakan bahwa ketika kita mulai bangun pelayanan sampai pada saat ini, ada banyak pengalaman. Dulunya rasanya itu mulut itu kadang-kadang, kenapa harus begini ya, ngalaminya begini. Tapi jalannya waktu, yang itu, campur tangan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, dan saudaraku, apa terjadi saudara? Dari situ membentuk yang namanya iman itu. Iman. Tapi saya pernah katakan ya, saudara. Saya ini beberapa kali, saudara, ya, dulu waktu pergi ke Jakarta ya, bawa motor. Saya bawa motor di kantong tuh, saya kasih tahu, nggak ada uang sama sekali pergi ke Jakarta. Ya memang cukup untuk bensin pergi pulang kendaraan gitu. Ya. Saya kadang wah, ini kalau kan kadang ada bayang-bayang ketakutan ini. Kalau misalnya nanti saya pergi ke sana, habis itu ada apa-apa terjadi dengan motor, waduh, ini mau dorong pulangnya motor ini, mau dorong jauh juga dari sana gitu. Tapi saudara, kita melangkah saja, jalan saja gitu. Tapi ada saja tangan Tuhan menolong. Saya sudah pernah juga sampaikan, katakan saudara itu bahwa saya beberapa kali waktu itu ada antar tamu kita ya dari Malaysia. Kita bawa pulang waktu itu baru bawa naik motor pergi mau ke bandara gitu. Lagi mau hujan, dia sudah mau hujan. Begitu sampai di tanah tinggi yang rel kereta itu, saya rasa motornya di belakang itu kayak apa ya? Motornya itu sudah wah ini kayaknya bocor ini. Betul dicek bocor. Wah. Nah, ini ada tamu dari belakang. Dia bilang, gua pastor nggak keburu naik itu aja, naik apa? Naik taksi ke sana. Nah, dia sudah oke jalan. Nah, sekarang saya bagaimana itu? Saudara, saya bagaimana ini? Saya kasih tahu ya saudara. Pada waktu saya itu, saya tidak ada uang di kantong. Aduh, di sini jauh, mau pulang, tidak mungkin mau dorong, jadi bagaimana? Aduh. Tapi saudara, kita ini, saya datang ke tukang tambal ban. Tambal, coba cek gitu. Tambal, saudara-saudara. Begitu mulai tambal, dia tambal, saudaraku. Saya belum bicara kalau saya belum ada uang. Begitu sudah selesai, Pak. Ya, karena saya lihat, wah kayaknya ini sesama anak Tuhan ini. Setidaknya ada kasih lagi itu murah. Pak ini saya begini, jadi belum ada. Jadi saya kasih tinggal ini dulu, kasih tinggal
KTP boleh tidak? Nanti besok baru datang bayar gitu. Nah, saya kasih itu, kasih tinggal. Dia oke kan? Nah, tapi besoknya betul saya datang bayar. Jangan sampai sudah begitu besok kok tidak datang bayar. Nah, itu kan kadang kita begitu ya saudara-saudara. Sudah dapat uang lupa kau punya apa di sana. Jangan cuma lihat nilainya kecil loh. Kita diajar jujur dari hal kecil. Jangan cuma bilang 20.000 kah atau berapa kah. Tambal ban itu berapa sih gitu? 13.000 sekarang atau 15.000. Pada saat itu kalau nggak salah ban dalamnya itu diganti 45.000. Jadi biar cuma 13.000 pulang balik. Nah, ya, Pak Yasan bilang itu kayak KTP saya semua mati itu. Jadi tidak usah ambil lagi. Jangan. Kamu harus belajar. Itu tanggung jawab. Gitu. Dan saudara, besok saya datang ambil. Ada uang saya datang ambil. Nah, saudara dari titik ini, dari pengalaman saudara. Jadi kadang kalau kemana-mana itu rasa di dalam hati ini tuh Tuhan pasti. Karena suatu ketika ini, saya kisah sedikit ya. Saya punya pengalaman juga. Kan waktu itu kan pernah kita ada tim dari Westside Danau. Mereka sewa mobil. Nah, sewa mobil. Terus mereka pulang masih ada 2 hari mobil itu tinggal. Nah, saya kan juga ingin belajar bawa mobil. Sudah bisa sih seharusnya. Saudara, bawa nikah juga dengan iman, saudara. Nah, saudara saya bawa apa begitu, saudara? Ya, saudaraku, apa? Ketika kami pergi sama waktu itu masih ada siapa? Masih ada ibu, ada Liz kalau sama Novita juga ikut waktu itu ke tanah. Nah, kita masuk ke mall. Begitu masuk ke mall, saudara, yang pertama kalinya lancar. Begitu pulang balik lagi. Terus masuk dari pintu depan. Pintu depan ada tanjakan. Terus mau ambil karcis. Saya belum belajar kan kalau di tanjakan itu bagaimana. Tapi waktu itu jangan saja naik sedikit. Begitu naik di atas, ternyata saudara mau naik ke atas mundur ya. Waduh. Tapi bukan sesuatu yang kebetulan. Nah, bukan sesuatu yang di situ ada security dan langsung ada batu. Samping kiri kan, lalu ada security gitu loh. Saya nggak tahu kenapa masjid di situ ada security. Maksudnya ada orang yang jaga itu. Nah, samping kiri kanannya nggak ada. Sehingga saudaraku, habis itu dia langsung sigap, dia arahkan semua mobil itu ke sebelahnya sana. Sebelah situ semua yang. Sehingga ini. Kalau tidak, jadi bel-bel dari belakang, waduh pasti tambah kalung. Nah, itu ibu sudah turun dari mobil, sudah wah. Gitu. Tapi tetap itu. Karena akhirnya itulah Tuhan bawa tepat pada waktunya situ. Dia ganjal di belakang, ini bisa naik. Masuk ke. Nah, sekarang berikutnya masuk ke apa? Parkiran. Parkiran. Parkiran di bawah tidak bisa. Mesti naik ke atas. Tapi naik juga kan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya ingin katakan begitu. Tapi saudara jangan ikuti saya punya cara yang begitu ya. Saya bukan ajari gini nanti, kalau gitu saya juga belajar. Jangan gitu. Ya, harus belajar yang ini. Ya, jadi yang saya ingin katakan adalah begini saudara. Dari satu titik pengalaman kepada yang lainnya, kita diajar bahwa pada saat memang kondisi yang betul-betul kita lagi sudah rasa-rasanya kita menyerah, di situ pertolongan Tuhan hadir. Nah, ketika pada titik lagi yang lainnya kita diajar yang demikian, so ada sebuah keyakinan yang begitu kuat bahwa Tuhan pasti nolong. Saudaraku, makanya kalau pada hari ini kita tidak hanya diajar secara pengetahuan tapi juga secara iman, itu luar biasa. Bahkan juga ini yang saya katakan bahwa ketika saudara juga belajar dikasih tanggung jawab beban yang berat, dikasih pikulan yang berat di sini. Rasa-rasanya nih pikulan berat. Saya mesti pikul apa ini? Ini saya katakan di kampus ada pikulan juga. Wah, tugas berat macam-macam. Nah, dosen kan semua berbeda-beda semuanya. Ada dosen A harus perfect, ada dosen B dan seterusnya. Wah, ini kalau kena dosen. Begitu apa? Masuk ke asrama ada juga. Pergi di gereja kadang-kadang juga dikasih juga begitu. Tapi saudaraku, kalau kamu dikasih beban yang seperti itu dan kamu bisa pikul, itu sebuah pembelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran Tuhan. Pembelajaran untuk kita, Tuhan mau tingkatkan kapasitas apa yang ada pada kita. Sana apa? Kapasitas itu akan meningkat manakala kita dipercaya, dikasih tanggung jawab. Lebih, sehingga kamu bisa memikul beban. Saudara, saya sekarang sendiri juga rasa-rasanya apa yang dipikul rasa-rasanya berat. Yang berat itu. Tapi ketika kita jalani, kita pegang semuanya, Tuhan beri kekuatan dan ada kemampuan. Mari sekali saya katakan bahwa apa yang
kita, saudara, alami yang dilatih oleh Tuhan pada hari ini persiapkan. Saudara sekali lagi jangan kan, utamanya juga secara kerohanian. Ini penting. Makanya Tuhan mengajar, melatih kita. Dan saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada guru yang agung. Ya. Ini dia penjunan kita yang membentuk para murid. Bagaimana dia melatih para murid. Kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Melatih para murid secara pengetahuan, ajar firman Tuhan. Mereka dari latar belakang nelayan, tapi dia ajar. Ya, berapa SKS itu setiap ini 24 jam dia ajar. Sampai pokoknya orang semua sudah ini jam 11 berapa malam terus, nanti subuh-subuh ada lagi. Oh, ada pengajaran ini, ada pengajaran itu. Dan juga itu yang saya katakan bahwa Yesus juga melatih dalam persiapkan murid-muridnya ini, para rasul ini. Diajar dengan apa? Pengalaman. Berhadapan langsung dengan apa? Situasi yang nyata di tengah masyarakat. Menghadapi badai. Badai yang besar, semua pada ketakutan. Guru-guru tolong kita binasa. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kamu kan sudah biasa jadi nelayan. Sudah biasa menghadapi badai ini. Kenapa sekarang begitu takut sekali? Yesus bangun dan berhadir. Dan apalagi, ada begitu banyak yang Yesus ajarkan. Pengalaman di tengah. Yesus menyembuhkan orang 38 tahun sakit lumpuh di kolam Bethesda. Ya, saudaraku, begitu Petrus juga setelah dipenuhi dengan Roh Kudus di Kisah Rasul 3, orang yang biasa meminta sedekah, ya, meminta supaya orang berikan makanan buat dia, dan sekarang dia datang membawa sesuatu yang lebih daripada itu. Kenapa, saudara? Ini berdasarkan apa yang sudah mereka diajarkan, kan? Mengatakan bahwa sekarang pergilah, otoritas Tuhan. Segala otoritas sudah diberikan kepadaku, dan sekarang aku juga memberikan itu kepadamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Tuhan ajar, Tuhan latih mereka. Tuhan persiapkan mereka. Dan itulah cara kerja Tuhan. Saudara, itu cara kerja Tuhan bagi kita. Sehingga itu saudara, saya katakan bahwa kenapa akhirnya Abraham menjadi bapa orang yang beriman. Kenapa? Karena dibawa dari zona nyamannya dia. Dari tempat di mana dia sudah menikmati sesuatu yang baik. Abraham keluar dari negerimu, dari sana saudaramu, menuju ke negeri akan kutunjukkan. Pokoknya ikutin saja. Tuhan kemana? Ikutin saja. Dibawa. Akhirnya dia menjadi, kita lihat dalam pengalaman menjadi bapak orang yang beriman. Demikian juga saya dan saudara pada hari ini. Kalau hidupmu kita saudara pada hari ini, ya, yang sedang diajar, dilatih, bahkan karena kita juga dalam rumah Tuhan, dan saudara jadi dilatih, dipercayakan, dan seterusnya. Saudara, ini adalah bagian di mana Tuhan mempersiapkan saudara-saudara, mempersiapkan kita. Supaya nanti manakala hidupmu ada di mana, hadirmu ada di mana, engkau dilepaskan di mana, ditaruh di mana, akan sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena engkau telah dilengkapi, diperkaya dengan berbagai macam hal. Dengan diperkayanya dirimu itu, maka engkau juga siap memperkaya. Oh, kuat. Karena ini yang saya katakan, kamu punya tabung panah itu sudah penuh gitu. Jadi sekarang apa yang mau kita lihat, saudaraku, pada hari ini? Saudaraku, kuatkan setiap langkah saudara hatimu dalam menjalani setiap proses pada hari. Mengalami latihan apa saja Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan kita begitu ajaib, begitu luar biasa. Yang mana kita dengan juga Tuhan mau supaya saudara ini memiliki ketajaman penglihatan jauh ke depan. Mata Raja Wali yang melihat hidup kita ke depan kayak. Mata Raja Wali yang melihat, Tuhan kenapa saya di tempat ini, kenapa saya dikasih Tuhan ini, kenapa saya di seterusnya. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, jangan lihat dari sudut dirimu. Kalau kamu melihat dari dirimu, kamu pasti akan. Tapi coba lihat dari kacamata Tuhan. Apa maksud Tuhan? Pasti akan beda. Ya, Tuhan, saya rasanya tidak berat. Saya rasanya berat sekali dalam memikul ini. Tapi Tuhan, engkau sudah kasih kepercayaan, kasih saya kekuatan supaya saya bisa memikul semua. Kasih saya kemampuan supaya saya bisa lewat, bisa menghadapi semuanya. Apa yang harus saya pikul? Saya percaya, yakin Tuhan ada bersama dengan saudara pada hari ini. Ya, setiap langkah kita. Dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Yuk kita buka ayat yang lain, kita baca. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar, kata firman Tuhan, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Lalu mereka yang ditanam pada masa tua pun, artinya dalam perjalanan kehidupan mereka ini, usia boleh bertambah, tetapi mereka yang tertanam di bait Tuhan, yang telah diajarkan, yang telah dilatih, dipersiapkan oleh Tuhan banyak hal di dalam rumah Tuhan, maka kata firman Tuhan, dengan tertanamnya di dalam mereka dalam rumah Tuhan itu, maka sekalipun berjalannya waktu terus berjalan, tetapi mereka terus menjadi berisi. Menjadi gemuk itu artinya punya isi, punya kualitas, punya nilai, dan segar. Ya, dan akhirnya kata firman Tuhan, melalui kehidupan mereka itu untuk memberitakan, untuk mengabarkan. Melalui kehidupan mereka itu ada sesuatu nilai yang mereka akan ajarkan, sampaikan, beritakan gitu, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Artinya melalui kehidupan mereka itu nama Tuhan dimasyurkan, ditinggikan. Dengan apa? Berjalannya waktu ini. Kalau berjalannya waktu juga sebaliknya, kita isi dalam hal kedagingan, maka kata firman Tuhan, kamu akan menuai kebinasaan dari dagingmu itu. Binasa. Tapi kalau misalnya kita isi yang sesuai ini, diisi dengan tertanam dalam rumah Tuhan, sekalipun ada beban yang berat, ini saya katakan bahwa pohon korma itu waktu ditanam di daerah yang timur tengah sana, ya ditanam, maka bijinya itu sesudah ditaruh, digali, ya ditaruh, maka ditaruh batu yang besar di atas. Ya, supaya saudaraku tidak langsung tumbuh ke atas, tetapi dia ke bawah dulu, cari air dulu, cari sumber dulu. Sesudah temukan air, sumber, maka dia akan memperoleh kekuatan, memperoleh makanan, nutrisi, memberikan kekuatan kepada batang-batangnya, dan itu akan mampu mengangkat beban yang berat di atas. Ya, demikian juga saudara. Setiap kehidupan kita tuh diibaratkan seperti itu. Waktu kamu dalam rumah Tuhan dan sepertinya rasa ada beban yang berat ditaruh di sini, ada pengalaman-pengalaman hidup begitu sukar yang ditaruh. Saudara, seperti ditaruh ini supaya kamu itu terus mempunyai ini sampai betul-betul melekat dan memberikan melekatnya kita kepada sumber itu akan memberikan kehidupan, kekuatan, dan engkau akan mampu mengangkat setiap beban yang berat. Bahkan berjalannya waktu hidupmu itu akan terus bernilai, berguna, bermanfaat untuk memberitakan. Memberitakan itu tidak hanya nanti mungkin melalui mulut kita, tapi juga dengan apa yang ada padamu itu. Dan itu dikatakan oleh Mazmur, pada waktu dia duduk di pintu gerbang. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil, saudaraku, akan ada di salah satu pintu gerbang. Engkau akan kuat dalam salah satu bidang. Bidang apa ya? Apakah bidang pendidikan, bidang kerohanian, bidang secara juga ekonomi, ya. Terus apa lagi? Bidang seni, bidang media, bidang pemerintahan. Ini bidang-bidang ini yang Tuhan bisa bawa kita. Untuk saudara berkuat di situ, dan tidak hanya melalui mulutmu, tapi juga melalui kesaksian hidupmu itu. Karena bagaimana dalam proses ini engkau membawa hidupmu kepada Tuhan, dan akhirnya melakukan apa yang ada padamu, dan Tuhan berkati, menumbuhkan, dan sekarang itu menjadi kesaksian, memberitakan bahwa ini loh perjalanan hidup orang percaya, melewati banyak hal. Tuhan menolong, memberitakan bahwa Tuhan itu, wah, ini luar biasa. Kenapa kita suka tahu juga bahwa saudaraku, pada hari ini iblis juga bekerja dengan cara yang luar biasa untuk juga bagaimana supaya begitu banyak orang bisa jatuh ke dalam kesesatan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, nah Tuhan, kita isi apa saudara pada hari ini? Kamu persiapkan dirimu seperti apa? Sangat penting. Supaya sekali berjalannya waktu, di mana Tuhan bawa, di mana Tuhan tempatkan saudara, wow. Ya, tadinya orang yang tidak melihat kita tapi melihat. Kenapa bisa demikian terjadi? Ini sekarang kamu memberitakan melalui hidup, kesaksiannya ada. Nah, saya berdoa pada hari ini, saudara yang terkasih, kuatkan setiap langkah hati saudara, ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan pakai dengan sesuai dengan apa yang dapat. Puji Tuhan, Tuhan berkasih hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian seperti wanita. Mari kita bagi semuanya.
selalu ada kerinduan kami Tuhan, bahwa mau tetap setia ya Tuhan untuk melayani-Mu, untuk tinggal di dalam rumah-Mu ya Tuhan, sampai kami dapatkan mahkota yang telah Kau janjikan bagi kami Tuhan. Berarti sampai sejauh itu juga Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, untuk Tuhan terus membawa kami untuk tertanam, mengakar, tinggal di dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk dididik, diajar, dilengkapi ya Tuhan, dengan berbagai macam pengalaman rohani, dan juga melalui pemahaman terhadap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan, hidup kami ini dalam berjalannya waktu yang kami jalani Tuhan, kami diperkaya dengan banyak hal, diperkaya secara rohani Tuhan, pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, dan juga melalui pengalaman secara rohani, pengalaman iman, pengalaman dalam memikul setiap beban dan tanggung jawab yang begitu berat ya Tuhan. Tapi Engkau menolong kami ya Tuhan, sehingga Engkau membuat kami ya Tuhan boleh memiliki iman yang kuat kepadamu ya Tuhan, supaya hadirnya kami, adanya kami, di mana Tuhan bawa setiap kami, ketika kami dilepaskan ya Tuhan, maka di tempat tersebut ya Tuhan, kami akan menghasilkan sesuatu melalui tangan-tangan yang oleh pertolongan Tuhan, mengkaryakan sesuatu ya Tuhan. Kami melalui semuanya Tuhan, untuk memberitakan bahwa Engkau benar, bahwa ya Tuhan, Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah yang mengangkat, Engkaulah yang memperlengkapi, dan Engkaulah yang memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan, bukan karena kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pada setiap hari ini Tuhan, pada hari ini, bagi semua kami yang ada, baik di tempat ini maupun juga ikut bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga Tuhan terus menolong kami untuk melihat dari kacamata Tuhan atas setiap apa yang kami alami ya Tuhan, atas setiap kesempatan waktu yang Tuhan beri kepada kami, untuk boleh digunakan dengan sebaik mungkin, untuk belajar banyak hal, belajar secara pengetahuan, pemahaman, dan juga belajar juga khususnya secara kehidupan rohani ya Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang dalam perjalanan Tuhan nantinya akan berdaya guna, bermanfaat melalui kehidupan kami Tuhan. Nama Engkau ditinggikan, dimasyurkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu pada hari ini Tuhan. Pada malam berkati kami semua, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Itu kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran yang telah kami dengar Bapa. Biar Tuhan Yesus, firman ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan Bapa. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, korban persembahan ini Bapa, menjadi Tuhan Yesus berkat buat perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Untuk menyambut ke korban persembahan, kita angkat pujian yang berkata terima sukacita sorga.
akan mendengarkan pengumuman. Kepada koordinator kami persilahkan. Baik, shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melayani di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai dalam pelayanannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Biarlah kehadiran kita terus ke depan, kita terus datang untuk kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat datang sekali lagi. Doa kami di minggu yang akan datang, saudara atau teman bisa kembali untuk kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Untuk pengumumannya di minggu yang akan datang pada hari Sabtu, yang akan Noel itu ada saudari Risto. Untuk singernya ada Aiki, ada Tirsa, ada Novia, dan juga ada Hiski. Sedangkan untuk LCD-nya nanti saudari Lesri. Dan untuk asernya ada saudara Tinus sama saudara Landiron. Ya, mungkin itu saja pengumumannya. Selanjutnya saya berikan kepada worship leader. Oke, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata doa Yabes. Kita semua bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Silakan. Daripada kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, menguatkan kami, menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dan percaya pada saat ini Tuhan,
Tuhan sudah mengetahui mengenal kami semua yang ada hari pada hari ini, dan juga Tuhan rekan-rekan kami juga yang ikut bersama-sama dalam ibadah live streaming. Tuhan juga yang berkati dengan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi setiap doa kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan juga kami kembali ke tempat kami, aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Mari semua komunitas generasi Raja Wali yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pulang dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bersyukur. Kita terima kasih dan kita bersatu di sini. Puji Tuhan. Selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya.